sebuah garis tipis antara nyata dan tak kasat mata. Disinilah kisah-kisah horor fiksi diceritakan tentang bisikan gelap, bayangan yang mengikuti, dan rahasia yang tak pernah ingin terungkap. Selamat datang di Grimline. Apakah kamu berani melangkah lebih jauh? Dina, seorang mahasiswi antropologi yang penuh semangat, tiba di desa Karangjati yang terpencil. Ia datang untuk meneliti cerita rakyat dan mitos lokal yang masih hidup di tengah masyarakat. Sepupunya, Bayu, seorang pemuda desa berusia 25 tahun, dengan setia menemaninya, membantu Dina beradaptasi dengan kehidupan desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Malam pertama di Karangjati, Bayu mulai bercerita tentang hutan di belakang desa. "Hutan Karangjati itu angker, Kak Dina," bisiknya, matanya memancarkan ketakutan. "Ada kuntilanak di sana, arwah seorang perempuan yang meninggal tragis bersama bayinya dalam kecelakaan di jalan setapak itu." Dina, dengan pola pikir ilmiahnya, hanya tersenyum tipis. "Ah, Bayu, itu kan cuma mitos. Pasti ada penjelasan logisnya," katanya, mencoba menenangkan Bayu dan dirinya sendiri. Ia percaya bahwa semua cerita seram hanyalah bualan untuk menakut-nakuti anak-anak, agar tidak bermain terlalu jauh. Namun, saat malam semakin larut, sebuah suara menusuk keheningan. Tangisan perempuan yang pilu terdengar samar-samar dari arah hutan. Suara itu begitu jelas, begitu menyayat hati, membuat bulu kuduk Dina merinding, meskipun ia berusaha keras untuk tetap tenang. Bayu, yang juga mendengar suara itu, langsung pucat pasi. "Itu dia, Kak. Kuntilanak itu," bisiknya, suaranya bergetar ketakutan. Ia mendesak Dina untuk tidak mendekat, untuk tidak mencari tahu, karena menurutnya, mengganggu arwah itu hanya akan membawa malapetaka. Namun, rasa penasaran Dina lebih besar dari ketakutannya. Ia ingin membuktikan bahwa semua ini hanyalah ilusi, atau mungkin suara hewan malam. "Aku harus membuktikannya, Bayu. Ini kesempatan bagus untuk penelitianku," katanya. Meskipun ada sedikit keraguan dalam suaranya. Dengan senter di tangan dan hati yang berdebar, Dina dan Bayu melangkah masuk ke dalam hutan Karangjati. Udara segera menjadi lebih dingin, dan suara jangkrik yang tadinya riuh kini berhenti mendadak, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Semakin dalam mereka melangkah, semakin pekat kegelapan yang menyelimuti. Pohon-pohon tinggi menjulang, akarnya menjuntai seperti jari-jari raksasa yang siap mencengkeram. Suara tangisan itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat, lebih jelas, dan lebih menusuk. Tiba-tiba, tangisan itu berubah. Bukan lagi tangisan pilu, melainkan tawa nyaring yang memekakkan telinga, bergema di antara pepohonan. Bersamaan dengan itu, kabut tebal mulai turun, menyelimuti hutan, mengurangi jarak pandang mereka hingga hanya beberapa langkah. Di tengah kabut, sebuah penampakan muncul. Kain putih panjang terlihat menggantung di dahan pohon yang tinggi, melambai-lambai pelan seolah ditiup angin yang tak terasa. Jantung Dina berdebar kencang, namun ia tetap berusaha rasional. Lalu, sesekali, di balik tirai kabut, mereka melihatnya. Sosok perempuan berambut panjang, dengan wajah pucat dan mata cekung, melayang di antara pepohonan. Ia muncul dan menghilang dalam sekejap, seolah bermain-main dengan ketakutan mereka. Langkah mereka semakin berat, napas terengah-engah. Bau anyir bercampur aroma bunga melati yang menyengat mulai tercium, membuat perut mual. Mereka terus berjalan, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menarik mereka lebih dalam. Akhirnya, di sebuah area yang lebih terbuka, mereka menemukan sebuah gubuk tua yang reot. Dindingnya lapuk, atapnya hampir roboh, dan aura menyeramkan terpancar dari setiap sudutnya. Di dalamnya, terlihat bekas-bekas ritual kuno. Di tengah gubuk, sebuah ayunan bayi tua tergantung, berayun pelan, meskipun tidak ada angin. Lumuran darah kering terlihat jelas di ayunan itu, dan di dinding kayu di belakangnya, menceritakan kisah tragis yang pernah terjadi di sana. Tiba-tiba, suara tawa nyaring kembali menggema, kali ini sangat dekat, tepat di belakang mereka.
Kuntilanak itu muncul, wajahnya rusak, mulutnya menganga penuh darah, dan kuku-kuku panjangnya terlihat mengerikan. Ia terbang mengitari mereka, semakin cepat, semakin dekat. Di tengah teror itu, Dina mendengar suara tangisan lagi. Kali ini, bukan tangisan pilu atau tawa menyeramkan, melainkan suara yang sangat familiar. Itu suara ibunya, memanggil namanya dengan nada khawatir. Dina tersentak, menyadari kengerian sebenarnya. Kuntilanak itu bisa meniru suara orang terdekat. Dina dan Bayu berusaha kabur, berlari sekuat tenaga, menembus kabut dan pepohonan. Namun, setiap jalan yang mereka ambil terasa sama. Setiap arah tampak buntu. Hutan itu seolah hidup, menjebak mereka dalam labirin tanpa ujung. Kuntilanak itu terus mengikuti. Tawanya kini bercampur dengan bisikan-bisikan yang meniru suara orang-orang yang mereka kenal, mencoba memecah konsentrasi dan kewarasan mereka. Mereka berlari tanpa arah. Napas tersengal-sengal, berharap menemukan jalan keluar. Tiba-tiba, Dina merasa ada yang menariknya. Ia menoleh ke belakang, dan di tengah kabut yang pekat, ia melihat dirinya sendiri. Sosok Dina berdiri di sana, wajahnya sudah berubah pucat pasi, rambutnya panjang dan kusut, matanya kosong menatapnya. Kengerian yang tak terlukiskan menyelimuti Dina. Ia bukan hanya melihat arwah lain, melainkan melihat cerminan takdirnya sendiri. Hutan Karangjati telah mengklaim korban baru, dan siklus tragis itu akan terus berlanjut selamanya.